Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Utin Fatma. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Aku harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Nah, sedikit informasi nih buat teman-teman pejuang CPNS, calon CASN tahun 2021 ini yang lagi happening banget, bahwa adanya indikasi kecurangan pada seleksi CASN tahun 2021. Nah, namun di sini pihak BKN sudah ada upaya untuk melakukan penyelidikan atas pengaduan atau laporan dugaan upaya indikasi kecurangan dalam seleksi CASN tahun 2021 seperti yang dimuat di akun Instagram resminya BKN Go ID Official. Di sini BKN di sini berkolaborasi dengan BPPT dan BSSN serta didukung penuh oleh Panselnas Pengadaan CASN tahun 2021 untuk melakukan penyelidikan atas pengaduan atau laporan dugaan upaya indikasi kecurangan dalam seleksi CASN tahun 2021. Nah, di sini PKN dan Panselnas telah melakukan langkah antisipasi dan mitigasi bersama dengan BPPT untuk melakukan audit teknologi pada sistem seleksi calon ASN tahun 2021. Sejak tanggal 28 Mei 2021 dengan dasar surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian nomor 4760-B-SI.02.01-SD-E-2021, langkah antisipasi dan mitigasi tersebut meliputi tata kelola dan infrastruktur pendukung SSCASN serta fungsionalitas sistem aplikasi pendaftaran SSCASN dan chat BKN. Oke, berikut di sini ada surat siaran persnya ya teman-teman, dan juga sudah disiarkan langsung juga di salah satu stasiun televisi yaitu Metro TV. Berikut nih pemberitahuan resmi dari pihak BKN melalui siaran pers. Nah, di sini didapat dari hasil penyelidikan tersebut, BKN bersama BASN menemukan adanya indikasi kecurangan pada pelaksanaan SKD CASN di Tilok Mandiri instansi pemerintah Kabupaten Buol yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin merusak sistem seleksi CASN nasional dengan modus remote akses. Nah, dari hasil penyelidikan ini didapatkan bukti dukung indikasi kecurangan sebagai berikut. Yang pertama di sini adanya pengaduan masyarakat atas dugaan kecurangan. Yang kedua, hasil audit trial aplikasi chat BKN terhadap aktivitas peserta seleksi selama pelaksanaan seleksi. Yang ketiga di sini adanya laporan kegiatan forensik digital pada perangkat yang digunakan. Yang keempat, laporan penyelidikan internal oleh instansi pemerintah Kabupaten Buol. Dan yang kelima di sini hasil pemeriksaan terhadap petugas pelaksana seleksi baik dari BKN maupun instansi pemerintah Kabupaten Buol. Nah, berikut di sini ini ada rincian mitigasi BKN bersama Panselnas terhadap upaya tindak kecurangan seleksi. Ini jelas nggak ya teman-teman dibaca? Nanti kalau kurang jelas, linknya nanti aku cantumin di deskripsi video ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri atau mendownloadnya sendiri supaya teman-teman lebih jelas lagi membaca mengenai informasi siaran pers resmi dari BKN ya teman-teman. Pada siaran pers di sini juga dipaparkan tindak lanjut BKN dan Panselnas mencegah upaya indikasi kecurangan ya teman-teman. Di sini BKN melalui tim tanggap insiden cyber BKN ya teman-teman, dan Kementerian Lembaga Anggota Panselnas CASN 2021 secara berkesinambungan melaksanakan pengawasan ketat terhadap seluruh tilok ujian, khususnya di tilok mandiri instansi. Nah, intinya ya, dari diadakannya siaran pers di sini, BKN bersama Panselnas akan menjatuhkan sanksi berupa diskualifikasi kepada peserta yang terbukti curang, dan bagi oknum yang terlibat akan diproses sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, namun di sini adapun proses penyelesaian upaya indikasi kecurangan ini tidak akan menghambat tahapan seleksi berikutnya. BKN bersama Panselnya tetap fokus pada persiapan jelang seleksi kompetensi bidang atau SKB di sini. So, buat teman-teman tetap fokus belajarnya, perbanyak latihan tryout, dan berdoa, intinya memantaskan diri sebagai calon ASN masa depan ya teman-teman.
Oke, di laman Facebooknya Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di sini juga sudah di publish ya teman-teman cuplikan dari siaran persnya. Dari siaran pers tersebut, Kepala BKN di sini menuturkan bahwa setiap pihak yang terbukti melakukan tindak kecurangan akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib, dan untuk yang berstatus pelamar seleksi juga akan didiskualifikasi dari ajang seleksi CASN. Oke, baik, kita simak ya teman-teman cuplikan dari siaran pers dan pernyataan dari Kepala BKN ya teman-teman. Dengan orang di luar yang memiliki kemampuan IT, dan mereka kemudian mengajak beberapa peserta untuk melakukan kecurangan. Modusnya apa saja, Pak? Kecurangan yang dilakukan selain menginstal aplikasi, apalagi modus-modus lain yang dilakukan? Kalau untuk BOL hanya itu. Jadi kalau BOL itu hanya menginstal aplikasi sehingga komputer yang digunakan bisa diakses atau dikendalikan dari luar. Nah, tentu saja sekarang ini sistem komputer assisted test atau seleksi untuk CPNS di BKN sudah semakin digital, dan dengan semakin digitalnya sistem itu, kemungkinan untuk dilakukan diganggu oleh hackers ini menjadi semakin terbuka. Namun demikian, kami sudah mencoba segala upaya bersama teman-teman dari BPPT, kemudian dari PSSN untuk bisa memastikan bahwa security dari sistem ini betul-betul terjaga secara maksimal. Pak Bima, kemudian apa yang dilakukan kepada staf Pemkab Buol yang diduga kuat sebagai pelaku? Kami sudah melaporkan kepada Bupati, dan Bupati sudah menonaktifkan yang bersangkutan, Kepala BKPSDM itu, dan kami juga mendapatkan info dari Pak Bupati bahwa Pak Bupati akan meneruskan itu kepada pihak kepolisian. Jadi itu adalah kewenangan Pak Bupati untuk meneruskan begitu. Motifnya apa, Pak? Apakah memang ada transaksi uang di situ, Pak? Itu yang kami tidak tahu. Kami tidak tahu di situ. Namun yang bisa kami pastikan adalah orang peserta yang terlibat dalam tindakan kecurangan ini, tentu kami akan berikan sanksi diskualifikasi. Berapa jumlah pesertanya, Pak, yang curang? Sekarang ini di kabupaten ini kami masih menghitung sekali lagi untuk melihat apakah mereka betul-betul melakukan kecurangan, karena kami harus hati-hati. Kalau sementara ini sudah ada angka, tapi kami ingin melakukan evaluasi sekali lagi sebelum menetapkan mereka sebagai peserta yang diduga melakukan kecurangan dan bisa didiskualifikasi. Baik, oke. Terima kasih Kepala BKN Pak Bima Haria Wibisana telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Terima kasih, Mbak Sri. Terima kasih. Pemirsa, kami akan kembali. Dari hasil penyelidikan, ternyata tidak hanya satu tilok aja ya teman-teman, ada beberapa titik lokasi yang terindikasi kecurangan dan berjumlah sekitar 225 peserta ya teman-teman yang terancam didiskualifikasi. Nah, berikut statement dari Menteri Pan-RB Pak Cahyokumolo. Nah, di sini kasus kecurangan ini harus diusut dan segera diselesaikan sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika terbukti, pelakunya juga harus mendapat hukuman setimpal. Pansel dan BKN serta Kemenpan ARB sedang membahas strategi untuk mendiskualifikasi peserta yang curang tanpa membuat gaduh. Prinsip seleksi CASN yang transparan, akuntabel, dan berintegritas harus kita pegang teguh agar kita bisa menjaring talenta yang benar-benar dapat membawa Indonesia bersaing di masa yang akan datang. Dan beliau juga berpesan, bangunlah karir Anda sejak masuk menjadi ASN dengan perilaku akuntabel dan memegang teguh integritas. Oke, kita simak apa aja sih modus dari kecurangan di titik lokasi seleksi CASN tahun 2021 ya teman-teman. Nah, berikut rinciannya ya teman-teman. Ternyata ada sejumlah 225 peserta SKD CPNS ini yang terlibat melakukan kecurangan di 9 titik lokasi seleksi. Mari kita simak detailnya ya teman-teman. Yang pertama itu di titik lokasi mandiri pemerintah Kabupaten Buol nih. Khususnya di tempat tesnya ini di Aula BKPSDM Buol. Nah, di sini ditemukan aplikasi remote server di 2 PC. Dengan aplikasi ini, orang lain di luar
titik lokasi membantu peserta mengerjakan SKD. Terdapat dugaan bahwa Kepala BKPSDM Buol ini terlibat ya teman-teman. Setelah kasus mencuat, BKN membuat aplikasi baru dengan melakukan audit trial dengan pendekatan deteksi fraud berbasis machine learning ya teman-teman. Dari hasil analisis ML ini ditemukan 27 orang ternyata teman-teman yang terdeteksi curang di lokasi mandiri pemerintah Kabupaten Buol. Inilah asal muasal terkuaknya indikasi kecurangan pada tes seleksi CASN tahun 2021. Ternyata ada 27 orang peserta ya teman-teman. Selanjutnya ini di titik lokasi yang kedua, di sini ada di titik lokasi mandiri pemerintah Kabupaten Enrekang, yaitu khususnya di Aula Kantor Bupati Enrekang. Nah, dari hasil analisis ML di sini ditemukan 5 orang yang terdeteksi melakukan kecurangan. Bukti yang dikumpulkan berupa data image, chat, audio, dan video. Titik lokasi yang ketiga di sini berada di titik lokasi mandiri cost sharing mandiri Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat di lokasi tes gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat. Nah, di sini terdapat dugaan pengerjaan SKD tidak wajar dan hasil forensik menunjukkan bahwa terdapat aplikasi remote Zoom meeting atau Zoom Assist yang diinstal dan dipakai saat SKD. Nah, peserta yang diduga mendapat bantuan dari pihak lain ini mendapat nilai tertinggi nasional yaitu 510. Dari hasil analisis ML sejumlah 40 orang di sini terdeteksi melakukan kecurangan. Wah, banyak juga ya teman-teman di titik lokasi yang ketiga di sini ya teman-teman, di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Kalimantan Barat. Berarti ada 2 kabupaten di sini ya teman-teman. Selanjutnya di titik lokasi yang keempat yaitu titik lokasi mandiri BKN Lampung, yaitu bertempat di Aula Mukorema 043 Garuda Hitam. Nah, kasus di tilok ini berbeda dengan yang lain. Mereka menggunakan tilok palsu. Apa sih tilok palsu itu? Seperti ini nih teman-teman modusnya. Pertama, peserta di sini melakukan registrasi, melakukan perekaman face recognition dan mendapatkan PIN peserta. Yang kedua, setelah berada di tenda steril, peserta tersebut keluar dari arena titik lokasi untuk menuju titik lokasi palsu. Lalu yang ketiga, di titik lokasi palsu tersebut, PC yang digunakan di remote oleh orang lain. Nah, di sini terdeteksi berasal dari kota Palembang dan Medan. Lalu yang keempat di sini, peserta ini rata-rata tidak menggunakan masker saat mengerjakan SKD. Hal ini dari hasil audit trail ya teman-teman, terdapat 23 orang yang terdeteksi melakukan kecurangan. Berarti ada 23 peserta nih di titik lokasi mandiri BKN Lampung. Oke, kita simak lagi untuk titik lokasi yang kelima ya teman-teman. Titik lokasi yang kelima di sini terdapat di Tilok Mandiri Pemerintah Kabupaten Mamasa, yaitu yang bertempat di Aula SMK Negeri 1 Mamasa. Di sini ada peserta yang tidak mau dipindahkan walaupun PC mengalami restart. Nah, dari hasil analisis ML terdapat 19 orang yang terdeteksi melakukan kecurangan. Untuk titik lokasi yang keenam ini bertempat di Tilok Mandiri Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rapang atau Sidrap, yaitu di ruang pola kantor Bupati Sidenreng Rapang ya teman-teman. Di sini ada laporan dugaan kecurangan dibuat oleh tim BKN setelah ada peserta yang mendapat nilai tinggi, tetapi kertas buram tidak terpakai sama sekali. Setelah analisis forensik ditemukan aplikasi remote gitscreen.me ya teman-teman pada PC peserta. Nah, setelah dilakukan analisis ML terdapat 62 orang yang terdeteksi curang. Wah, ini peserta terbanyak yang terdeteksi curang ya teman-teman di titik lokasi yang keenam ini. Oke, kita lanjutkan di titik lokasi yang ketujuh. Di sini bertepat di Tilok Mandiri Pemerintah Kabupaten Luwu, yaitu yang berada di Aula Lagaligo Kantor Bupati Luwu. Nah, di sini terpantau aktivitas aplikasi remote netop dan nilai SKD beberapa peserta menjadi sangat besar. Instalasi aplikasi ini ditemukan pula setelah dilakukan pelacakan dan forensik IT. Hasil analisis ML menemukan 4 orang yang curang. Selanjutnya di titik lokasi yang ke-8 di sini berada di Tilok Mandiri Pemerintah Kabupaten Buton Selatan yang terlaksana di Gedung Baruga Buton Selatan. Nah, di sini menurut laporan petugas BKN terdapat aplikasi remote di seluruh PC yang tidak terdeteksi pada saat pengecekan awal.
terdapat beberapa peserta dengan metode pengerjaan tidak wajar. Hasil analisis ML menyimpulkan terdapat 41 orang yang terdeteksi berbuat curang. Oke, selanjutnya di titik lokasi yang ke-9 di sini bertepat di Tilok Mandiri Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang berada di lokasi Universitas Kristen Indonesia Paulus atau UKIP Makassar ya teman-teman. Nah, di sini saat tes berlangsung 2 orang tertangkap membawa HP, padahal udah dilakukan pemeriksaan menggunakan metal detektor. Orang tersebut memfoto soal SKD dan kemungkinan berkomunikasi dengan pihak luar. Di dalam HP juga terdapat informasi 2 peserta lain yang juga diduga curang. Nah, hasil analisis ML menyimpulkan bahwa terdapat 4 orang yang terdeteksi melakukan kecurangan. Laporan kecurangan SKD CPNS di sejumlah tilok ini sudah diterima oleh Menpan RB Pak Cahco Kumolo. Nah, di sini Pak Cahco memastikan akan mendiskualifikasi peserta yang terlibat. Selain itu juga dari pihak BKN di sini menyediakan laman untuk teman-teman atau siapapun juga ini jika menemukan indikasi kecurangan, maka teman-teman bisa mengajukan atau mengadukan ke lapor BKN via lapor.go.id seperti yang tertuang di Twitternya BKN Go ID dengan hashtag ASN kini beda ya teman-teman. Dan juga dari pihak BKN juga sudah melakukan investigasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan tim forensik ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan bisa terungkap tuntas indikasi kecurangan, baik itu dari pihak peserta maupun pihak-pihak yang terlibat ya teman-teman. Kita serahkan aja kepada yang berwenang. Kita juga sebagai peserta dan masyarakat juga berhak ya teman-teman memberikan pengaduan jika ada indikasi curang. Misalnya nih ada beberapa yang beredar nih dari live score itu kan banyak yang kurang logis gitu ya teman-teman. Bahkan ada yang mengerjakan soal tes itu berdasarkan live score itu hanya memakan waktu 7 detik aja menyelesaikan satu soal. Wah, jenius sekali ya teman-teman. Itu juga bisa dijadikan bahan laporan ya teman-teman. Misalnya teman-teman menemukan, tetapi nanti tindak lanjutnya kita serahkan ke pihak yang berwenang kembali ya teman-teman. Ya, karena kita juga sulit ya teman-teman kita mempunyai bukti, apalagi kalau peserta itu kan pada saat di lokasi tes, di lokasi ruang ujian itu kan kita dilarang membawa alat-alat elektronik, alat-alat komunikasi ya teman-teman. Jadi kita memang tidak punya bukti digital bagi yang para peserta ya teman-teman. Namun siapa tahu teman-teman nih punya info bisik-bisik, bisa tuh diinformasikan ke lapor.go.id. Baik, sekian informasi mengenai indikasi kecurangan dan tindak lanjut dari pihak BKN dan Panselnas maupun dari Kementerian Pan RB ya teman-teman. Kita berharap, kita berdoa saja semoga semuanya lekas tuntas dan transparan ya teman-teman. Buat pejuang CPNS khususnya subscriber aku nih, gimana nih kabar jantung? Masihkah berdetak? Harus dong, harus terus berdetak, harus dipacu lagi semangatnya. Yuk kita hadapi tes SKB bagi yang sudah tes SKD dan sudah ada pengumuman kelulusan ya teman-teman. Dan buat teman-teman untuk lebih memantapkan persiapan tes selanjutnya, jangan lupa untuk bergabung di platform belajar Sahabat CPNS, karena di sini tidak hanya paket tryout SKB juga, ada juga program bimbelnya ya teman-teman, dan banyak sekali manfaatnya ya teman-teman. Karena Sahabat CPNS paket tryout SKD maupun SKB sudah disesuaikan dengan kisi-kisi dari Permenpan RB ya teman-teman. So tunggu apa lagi? Link pendaftarannya ada di deskripsi video ini dan gunakan kode voucher UTIN Fatma untuk mendapatkan potongan harga diskon tambahan. Oh iya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa update informasi terbaru dari channel ini. Thank you for watching. See you on my next video and bye.